Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema selama kamu tidak ikhlas, mantan hanya memanfaatkanmu saja, maka ia tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Ya, jadi mantan mungkin sekarang sedang bahagia, ya. Dia menang banyak lah, ya. Dia memanfaatkan kita begitu saja, ya. Setelah itu dia mengkhianati kita, melupakan segala jasa-jasa kita untuk dia. Ya. Kemanapun dia pergi, dia selalu mengatakan tidak kenal dengan kita dan tidak pernah ada cinta apapun antara kita dan dia. Ya. Nah, sekarang ya, sesungguhnya apakah mantan ini akan mencapai kebahagiaannya setelah dia memanfaatkan kita dan sekarang dia berpaling kepada orang ketiga yang begitu dia idam-idamkan, ya? Ataukah mantan ini tidak akan pernah bisa lepas dari penderitaan? Itu semua kembali dan tergantung kepada kita, ya. Kenapa demikian? Karena pengkhianatannya, karena kezolimannya yang telah mantan lakukan kepada kita. Tanpa dia sadari, itu akan membuat hidupnya selalu terhubung dengan kita. Bahkan ketika kita tidak ikhlas, sampai hari kiamat pun, dia masih harus ketemu kita lagi. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Kenapa mantan tidak pernah bisa lepas dari penderitaan? Karena kita tidak ikhlas, ya. Kenapa kita tidak ikhlas? Mantan yang menderita. Karena mantan sudah mengkhianati kita. Mantan sudah menzolimi kita. Dia memberikan begitu banyak janji-janji indah dan semuanya dia khianati. Ya, setelah kita habis-habisan, ya, waktu kita habis, ya, hanya untuk melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan dia. Sampai kita pun bekerja sudah tidak bisa fokus karena mantan ini kemanapun selalu minta diantar dan dijemput, ya. Tabungan kita juga habis, ya, untuk membelikan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia butuhkan. Sampai membayar SPP kuliahnya pun yang sebenarnya yaitu kan harusnya orang tuanya yang bayari, kita pun masih mencarikan bagaimana caranya dia bayar SPP kuliahnya dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul sudah habis-habisan. Kenapa demikian? Karena kita mencintainya. Sementara mantan kan memang tidak pernah mencintai kita, ya. Dia ketemu kita ketika dia sedang susah-susahnya, sedang kuliah, baru pula dikhianati oleh mantannya yang terdahulu. Dia marah kepada mantannya yang terdahulu, tetapi kenapa kita yang dia jadikan korban berikutnya, ya? Kenapa
dia dendam kepada mantannya terdahulu, tetapi dendamnya itu justru dia balaskan kepada kita, orang yang tidak pernah menzoliminya, tidak pernah mengkhianatinya, dan amat sangat mencintainya. Mantannya yang terdahulu yang mengkhianati dia, tetapi dia puas ketika melihat kita menderita. Kan aneh ya. Nah, sehingga mantan kesimpulannya sudah menzolimi kita. Karena kezoliman yang dia lakukan itulah yang membuat dia selalu terhubung dengan kita sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat nanti. Ya, nah, jadi ya, ketika mantan tuh menzolimi kita, dan kita tidak pernah ikhlas ya, karena kita tahu persis betapa capeknya kita bekerja. Kita memang punya tabungan ya, tetapi tabungan itu kan mengumpulkannya juga bukan sesuatu yang mudah. Kita mengumpulkannya serupiah demi serupiah ya, mengarungi jalan puluhan bahkan ratusan kilometer setiap hari untuk menjemput rezeki kita. Kita tabung untuk masa depan kita bersama orang yang kita cintai, tapi ternyata ya kita berpikir bahwa ini ketemu nih dengan orang yang kita cintai. Iya betul kita sangat mencintainya, tetapi ternyata mantan tidak pernah serius dengan kita, dia hanya main-main saja, ya, habis manis sepah dibuang. Karena itulah ya, apapun yang kita inginkan akan terjadi di dalam hidup mantan, maka itu akan terjadi. Apapun yang kita ingin mantan merasakannya, maka itu akan kejadian. Karena apa? Karena mantan sudah menzolimi kita. Dan doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab, pasti terjadi untuk orang yang telah menzoliminya. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, terkabul, meskipun yang berdoa itu orang yang fajir, orang yang gemar maksiat, karena kefajiran yang dia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri. Jadi dia gemar maksiat itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan keadaannya yang sudah terzolimi. Memang iya dia gemar maksiat, memang iya dia malas ibadah, tetapi karena dia telah terzolimi, maka dia berdoa apapun juga untuk orang yang telah menzoliminya, maka doa itu akan terkabul. Ya, nah, ketika mantan nih mengkhianati kita, dia menzolimi kita, dan kita tidak pernah ikhlas, dia sudah menzolimi dan mengkhianati kita. Coba kalau dari awal ya, dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama dia, hanya untuk main-main saja, kan hidup kita tidak jadi seperti ini. Tabungan kita masih utuh. Mungkin kita bisa lebih maju lagi karena kita punya begitu banyak waktu untuk bekerja, mengerjakan begitu banyak hal yang bermanfaat untuk kita dan masa depan kita. Waktu kita habis hanya untuk menemani dia ke sana kemari, ya. Dan dia mengkhianati kita karena memang sejak awal dia tidak pernah menginginkan kita. Dia cuman mendekati kita, menerima kita karena dia sedang kesepian ya. Karena dia sedang sedih, dia butuh hiburan, butuh seseorang untuk mendengarkan curhatnya, dan yang lebih penting lagi butuh seseorang untuk membelikan apapun yang dia inginkan. Selama kita belum ikhlas, kan kita akan terus berdoa, ya. Macam-macam tuh doanya. Ada yang mendoakan agar mantannya bangkrut. Ada yang mendoakan agar mantannya
tidak pernah bertemu dengan jodohnya. Ada yang mendoakan mantannya berpisah, bercerai dengan pasangan barunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, semua doa-doa itu terkabul. Ya, artinya selama kita belum ikhlas dan kita masih terus berdoa agar mantan menderita, maka selamanya mantan akan menderita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.